Kenapa menyesal? Yang setelah saya akhirnya berantem terus saya nggak diterima, saya jadi down ya. Itu saya flashback lagi, oh iya kata-kata mantan saya dulu itu ada benar. Gimana itu kata-katanya Mas? Saya putusin di saat dia suka sama saya banget dan saya suka, dan saya juga punya 2 lagi. Waduh, 2 lagi. Iya. Iya. Itu punya biasa uang bebas putusin. gitu. Iya. Punya uang coy, bebas. Iya. Itu kata-kata terakhirnya. Gimana? Terakhirnya, cukup aku aja yang kamu kayak gini. Rasa mencintai adalah rasa bersalah. Gitu. Makanya aku nggak pengen ada rasa itu, jadi setiap kali aku melakukan apapun ini curcol bagaimana? Yo Titi. Berarti Mas Febian berarti Mas Febian nggak pernah punya rasa bersalah ke siapa? Enggak, sekarang. udah aku ya, sekarang udah nggak ada lagi. Enggak, ada satu. Aku juga ada satu. Berarti kita semua ada satu. Apa namanya? Dari perjalanan nih, ya kan. Yang menurut Samen itu nyesel pada saat kok aku sampai ninggalin dia gitu, ada nggak Mas? Cewek nih, cewek. At least kayak misalkan ada nggak satu cewek yang bikin Mas Wan tuh merasa menyesal meninggalkan dia? Ada satu. Apa? Kenapa menyesal? Yang setelah saya akhirnya berantem terus saya nggak diterima, saya jadi down ya. Itu saya flashback lagi, oh iya kata-kata mantan saya dulu itu ada benar. Gimana itu kata-katanya Mas? Saya putusin di saat dia suka sama saya banget dan saya suka, dan saya juga punya 2 lagi. Waduh, 2 lagi. Iya. Iya. Itu punya uang bebas gitu. Iya. Punya uang coy, bebas. Iya. Itu kata-kata terakhirnya. Kata-kata terakhirnya, cukup aku aja yang kamu kayak gini. Itu aja. Sakit sih. Sakit banget. Sakit banget. Dan dia itu ternyata sudah nggak punya ayah dari kecil. Waduh. Makanya itu dalam banget itu. Saya sudah pernah coba cari lagi di FB kayak di IG, nggak ketemu tapi orangnya. Udah bener-bener Iya, hilang. saya mau minta maaf aja karena ada guru saya bilang, coba deh minta 1 orang sama beberapa yang pernah kamu sakitin. Ya kan? Saya cari nggak ketemu. Saya cuma mau minta maaf aja, nggak pengen balik lagi, nggak pengen mengganggu lagi. Seumpama nih bisa ketemu terus bisa balik lagi gitu. Seumpama dia belum move on dari Mas Awan juga gitu. Nggak bisa. Itu nggak mungkin karena hidup itu terus berjalan. Ya, nggak bisa kita silih berganti gitu ya kan? pastinya. Ya mungkin masih inget tapi belum tentu rasanya masih ada. Ya. Rasa nggak sama ya kan? Nggak mampu aku angkat tangan. Oke. Boleh. Gimana seumpamanya orang itu melihat video saat ini saat Mas Awan lagi podcast nih. Apa yang mau disampaikan? Ya, ini kan di entertain nih Mas. Apa namanya? Mungkin kalau misalkan dulu belum sempat ketemu dan ngomong maaf, ya kan. Mungkin kalau video ini bisa lewat di berandanya dia dan dia notice dan juga nonton, apa yang mungkin mau disampaikan? Apa Mas? Tisu. Nggak serius nih. Kapan mana Mas Awan serius? Ya minta maaf aja, ya kan? Maafin aku ya. Bukan. Maafin kekilafan saya yang dahulu, yang jadi brengsek, yang tidak setia. Semoga Tuhan memaafkan saya atas nama kamu. Dalam. Aku jadi berpikir deh, ada nggak ya cowok yang pernah merasa bersalah menyakiti aku? Belum yang di ruangan ini belum ada nih. tapi pernah sih, ada sih sebenarnya. Jadi ada. Dulu itu waktu aku awal-awal semester, salah satu mantanku itu tuh ngechat aku. Aku minta maaf. Udah setelah sekian lama banget kita nggak pernah berhubungan. Even kita masih mutualan, tapi udah nggak pernah. Nggak berhubungan apa nih? Ya chat-chatan, teleponan. Kan banyak nggak berhubungan apa? Kayak ngarah deh. Berkabar gitu loh maksudnya. Iya. Tapi kan Tiba-tiba berhubungan yang lain. Berhubungan komunikasi. Bisnis gitu. Nongkrong bareng. Nah, gitu. tiba-tiba dia ngechat aku lagi, bilang minta maaf lah, bla bla, setelah semuanya bla bla. Karena dia mau melanjutkan. Menikah. Bukan. Apa?
mau melanjutkan sekolah gitu dan dia selalu gagal gitulah. Dan mungkin itu doamu gitu. Enggak, padahal aku nggak pernah, aku udah ya kan dalam hati dia kan nggak tahu. Iyalah, mungkin apakah mungkin itu doamu sama kayak Mas Awan gitu juga ya. gitu loh, kayak ganjel gitu loh. Dan berpikir bahwa mungkin yang menghambat adalah rasa bersalahnya dia dan rasa memang. Kecewaku gitu loh. Padahal aku mah ya chill. Bukannya kamu syukur. ya itu sih maksudku, selama ini aku chill, tapi pas baca itu kapok. Iya kan, Libra. apalagi itu aku bacanya setelah aku keterima di Univ, jadi kayak mampus. Emang agak gitu ya anak ini. Ya memang gini Chef, tidak ada yang bisa mengalahkan rasa bersalah, Chef. Rasa bersalah itu adalah rasa yang paling mendalam yang hanya kita yang bisa merasakan. Makanya aku tadi pada saat segmen sebelumnya, apakah yang bunuh almarhumah Vina itu nggak ngerasain itu semua gitu loh. Ibarat kayak kamu ngomong kita nabrak kucing aja kita udah ngerasa aduh ya apa ya, gak enak, hati gusar dan lain sebagainya. Kecuali orang itu sudah sering melakukan dosa, mungkin dia udah hatinya udah ketutup, barangkali kayak gitu. We never know. Benar. Gitu. Memang rasa yang paling tinggi itu selain rasa mencintai adalah rasa bersalah. Gitu. Makanya aku nggak pengen ada rasa itu, jadi setiap kali aku melakukan apapun. Ini curcol bagaimana? Yo Titi. Berarti Mas Fabian berarti Mas Fabian nggak pernah punya rasa bersalah ke siapa? Enggak, sekarang. Sekarang udah nggak ada lagi. Enggak, ada satu. Aku juga ada satu. Berarti kita semua ada satu. Aku yang belum minta maaf yang kemarin udah itu aja. Aku ada satu. Mungkin juga kamu juga tahu. Sama yang disyukurin tadi? Bukan. Itu mah dia nyakitin, jadi bodo amat. Kalau yang kali ini sebenarnya sama-sama salah. Jadi tapi aku jadi ingat setelah Mas Awan cerita sama, itu. Aku jadi mikirin, aku kira selama ini perasaanku itu cuman kayak perasaan belum lega karena belum ngomong aja, tapi ternyata itu tuh termasuk perasaan bersalah juga. Betul. Nah sama sebenarnya penjelasanku ke dia itu belum selesai. Sama. Gitu loh. Jadi bukan enough gitu. Iya, bukan sepenuhnya perasaan bersalah karena sama-sama bersalah. Cuman kayak belum selesai aja gitu ya Mas. Betul. Jadi kayak kita itu gantung gitu loh. Jadi kayak aku itu sebenarnya mau jelasin semuanya walaupun itu hubungan udah clear. Iya, benar. Hubungan udah clear. Perasaan juga udah clear gitu. Udah clear. Semuanya itu intinya udah clear, cuman tetap kan, kayak Mas Awan kan dia tahu kalau nggak bakalan balik karena perasaannya juga udah selesai gitu dan hidup berjalan. Cuman itu tadi kita pengen klarifikasi semua dan pengen menjelasin biar sama-sama enak. Bener. Gitu. Bener. Kalau tahu tempatnya aja, kenapa nggak disamperin? Sebenarnya tahu tempatnya, tapi momennya yang nggak bisa menemukan. Lebih ke gini nggak sih Mas, kayak tahu tempatnya, tahu nyarinya kemana, tahu hubunginya kemana, cuman kayak kita tuh udah terlanjur asing. Terlalu asing untuk ngobrolin hal-hal yang udah lewat. Butuh gentle itu. Betul. Tapi gentle. Itu kan betul masalah. Kalau cewek, perempuan gentle juga nggak apa-apa. Tapi betul Chef. Kata-kata Mas Awan juga benar. Kali ini aku setuju sama Mas Awan ya kan. Kalau ini bukannya berkali-kali. memang harus sebelum semuanya beda. Iya. Sebelum semuanya beda. Kita nggak tahu kapan orang itu akan hilang. Semuanya beda, semuanya terlanjur gitu aja. Terlanjur seperti saya, jadi bergerak gitu ya kan. Jadi mumpung masih bisa kita lihat, masih bisa ketemu mungkin. Ya kan, walaupun kita dari jauh ya kan. Kenapa nggak kita coba? At least kita ngomong yang penting. Ya. Nggak tahu sih. Aku nggak tahu dengan Mas Febian ya. Tapi aku pribadi takut dengan respon dan aku takut mengganggu. Loh sama, aku pun juga sama. Aku takut dengan respon semua. Karena kalau kita nggak mencoba kenapa kita tahu? Karena gini ya Mas ya. Aku pribadi ya. Aku tuh nggak sepenuhnya bersalah karena aku merasa aku masih ada ego sih lebih tepatnya. Nah itu sih. Ya kan? Cewek itu begitu. Ya kan masih ada ego ya. Ya karena emang semua orang juga bilang gitu Mas, kita berdua sama-sama bersalah gitu loh. Jadi ini aku tahu sebelumnya lagi aku tahu itu. Kayak curhatan berdua nih Din. Kamu nggak dikasih curhatan nih Din? Wah bener-bener ya Din ya. Aku tahu. Yang itu tadi predikat nggak? Aku tahu orangnya. Jadi itu tadi. Jadi kayak dia ngomong gitu soalnya. Jadi kayak kalau misalnya aku ngubungin dia terus respon dia nggak bagus tuh kayak karena sebelumnya tuh aku udah pernah ngemis Mas. Oh jangan. Maksudnya tuh aku udah pernah ngemis ya kan. Terus respon dia gak bagus. Jadi sekarang kalau aku harus ngungkit itu kembali lagi tuh tapi ada satu kata-kata kayak bener-bener harga diriku tuh abis bis gitu loh. Tapi kan masih ada ganjalan di hati.
Kenapa Ya. nggak dikeluarin? Iya sih. Ya kan daripada jadi penyakit. Ganjilan, note dulu ya. Ganjilan Iya. ini bukan berarti perasaan ya, tapi Apa yang belum diungkapin, iya, belum itu mengkelirkan aja. masalah. Unek-unek lah Iya. ya kan. Unek. Tapi ada satu hal Chef yang aku simak dari semuanya ini tadi. Apa? Jadi gini, mungkin dia nggak menerima dengan baik apa yang kita lakukan dengan baik. Tapi pada saat itu yang penting hati kita lega. Ya, Itu yang itulah, pertama. intinya seperti itu. Yang kedua, niat baik kita akan dicatat sama Allah. Asik. Gak peduli manusia mencatat seperti apa, yang penting yang di atas yang mencatat baik. Kayak kalau lagi di depan kamera jadi bener nih. Anjir, aku bener. Emang Mas emang Ini emang bener real, ya? Enggak, dari tadi aku bener. Enggak, ya kan dari tadi di depan kamera soalnya. Anjing. Sumpah, brengsek. Tapi betul-betul dari semua mantan, hanya satu ini yang aku masih ganjel. Iya sama, aku juga cuma satu. Dari semua mantan, sumpah dari semua mantan, aku pernah nyakitin orang. Aku juga pernah disakiti, ya kan? Kita kan kayak gitu nih Mas. Iya pasti kan kayak gitu. Ya pasti kan kayak gitu. Siklusnya. Tapi hanya satu ini yang kayak breaknya itu nggak sesuai rundown. Anjir. bener sih, bener sih. Bener gak sih? lu tahu nggak rasanya break tapi nggak sesuai rundown Kayak, gitu. Sekarang banget gitu. Dan kok kayak gini banget sih? Iya. Kayak percaya nggak percaya gitu loh kalau itu tuh kejadian gitu kan. Karena mungkin sebelumnya itu fine aja. Mungkin sebelumnya itu Dan kita nggak tahu apa yang bisa kita lakuin setelah itu. Kita mau ngomong juga takut salah, kita nggak ngomong kok ganjel di hati gitu. Perasaanku sampai sekarang kayak gitu. mungkin sebenarnya ya sama-sama kayak aku sama Showin itu sama-sama masih ada egonya gitu loh. Jadi kayak Enggak, Chef, aku berani, cuman aku belum menemukan momen yang tepat. Lu tahu deh orangnya siapa, bangsat. iya aku tahu emang makanya aku nggak ngomong loh ya guys, dia ngaku sendiri loh ya. Aku tuh Lu tahu orangnya. iya emang aku tahu. Eldin pun juga tahu, brengsek Aku juga tuh itu. dari tadi tuh tahu, cuman aku diem biar gak ada masalah di belakang. Dia ngaku sendiri gitu loh. Enggak ya kalau Kok aku jadi yang nggak tahu? Hei, Ais. Ais. Enggak. Oh, gitu. Aku ada hal yang Gini ya banyak. Mas, benar gini ya Mas. Momen itu bukan ada tapi diciptakan. Itu Ya yang betul. Itu yang benar. Lu ngomong Diciptakan enak, momen. gue jalanin susah anjing. Lo serius, momen itu diciptakan. Kalau aku kan bukan karena momen ya, karena emang ego. Iya, Nah, kalau aku dia- momen. dia- Kalau dia aku bilang momen. ego. Ego aku kalau ngaku aku kalau momen. itu ego gitu loh. Aku pengen banget jelasin. Ya, Ya, kalau aku lihat kau cemen bilang. enggak Mas. Ini masalahnya Enggak. sama yang sekarang Kenapa soalnya. orang kamu sudah ada yang lain, kenapa enggak masa lalu ditinggal aja, tapi kamu harus Menyelesaikan meninggalkan. bener-bener Iya. selesai gitu loh. Ya, Diputus ya, lah. Maksudnya diputus kan hubungannya udah putus ya kan? Ya, Ya. masalah lalunya dengan permintaan maaf dengan apanya ya juga putus juga, selesai. Iya. Apa Karena habis ini buat dalam rangka mengenang ditayangin videoku sama dia. enggak seperti itu anjir. Enggak seperti itu. But I don't know. Tapi serius kayak aku itu tuh satu-satunya benteng yang tersisa. Ibaratnya benteng tuh ada 7 lapis. Ini tuh udah benteng terakhir. Iya. Jadi kayak bener-bener aku tuh harus mempertahankan diriku gitu. Itu jadi sebagai bentuk pertahanan diriku. Jadi ketika kalau aku berani ngelepas tuh kayak kemungkinannya kecil gitu Mas. Mungkin nggak Ya tahu itu kan semua di pikiran kita, Chef. Iya, Tapi kalau misalkan hasilnya seperti apa kan we never know. iya. Ya, dan aku pun juga sama. Ketakutanku itu sekarang itu bukan karena momen, tapi suatu hal kesalahpahaman yang bisa lebih jauh lagi. Paham nggak? Jadi apa Takutnya yang malah, aku jelaskan nanti takutnya malah panjang iya, nih masalahnya. Jadi takutnya bukan Gitu malah loh. menyelesaikan, malah menimbulkan masalah baru. Nah, di situ. Itulah guys. ketakutannya Di situ. manusia. Ya kan, ketakutannya manusia di situ. Iya. Kenapa? Belum dicoba dia sudah berpikiran sendiri. Oke. Nah, Kita udah berasumsi sendiri iya. sebelum kita melakukan atau action dengan bukan satu. belum dicoba, itu Iya. aja intinya. Itu namanya overthinking. Iya sih. Terkadang overthinking itu perlu, tapi kadang kalau terlalu besar itu bisa mengacu pada diri kita sendiri sih memang. Sebenarnya iya, overthinking itu ada baiknya, ada nggak baiknya. Ada baiknya adalah ketika kita Iya. mau melakukan sesuatu, akhirnya kita memikirkan akibat baik dan buruknya. Tapi ya buruknya dari overthinking adalah nyiksa diri sendiri Iya. dan Nah, bikin betul. kita jadi penakut, pengecut Betul. gitu Oke. loh. Tapi ini kan banyak yang nggak tahu nih Mas, ya kan. Sampai sekarang kan mungkin Mas Awan dikenal yang fun terus santai tanpa memikirkan beban apapun.
Ya we never know kalau misalkan sekarang ada beban yang seperti itu gitu. Perasaan bersalah itu sebenarnya perasaan bersalah itu gimana sih Mas? Maksudnya ya tadi kan ngomong pengen minta maaf itu toh itu sebenarnya apa yang pernah dilakukan sampai ngerasa itu gitu loh. Ya itu tadi dia punya 2 cewek ketika punya hubungan sama si cewek itu. Oh gitu toh. Iya. Sebenarnya ya nggak gitu toh sih. Itu parah sih memang. Apalagi Mas yang mau disampaikan pada saat itu, kita kilas balik itu sebenarnya dokter itu ngobrol banyak yang perlu dibahas sama Mas Awan itu sebenarnya. Banyak orang-orang yang pengen tahu sejarahnya itu sampai sekarang itu aku ngomong masih belum bisa kita tahu sebenarnya tujuannya Mas Awan itu gimana gitu. Tujuan apa ini? Tujuan akhir. Kan tadi ada pilihan nih. Tujuan akhir aja kematian. Iya betul. Maksudnya tuh goals. Setelah kan katanya merawat ibu, ya kan. Tak ajak ke Surabaya, Mas, ayo ke Surabaya, tak jadiin talent, tak jadikan di sini karena wajahnya menjual, guys ya. Menjual buat kasihan buat ditimpuk. Coba zoom aja ya, zoom. Dia sendiri ya Allah, bukan aku. Menjual gitu loh. Bisa nge-up gitu loh di sini gitu. Iya. Tinggal konsisten aja. Kalau sekarang sih prioritas saya karena saya belum punya keluarga, ya kan. Ya ibu saya. Tujuan. Iya, tujuan saya menyenangkan ibu saya. Udah itu aja. Merawat ibu saya, menjaga ibu saya, udah itu aja. Karena ibu saya sudah sepuh. Waktu bapak meninggal saya nggak sempat menemui juga. Waktu masih di Jakarta. Jadi setelah saya pulang saya tidak punya apa-apa, tinggal ibu aja yang punya. Walaupun saya ada kakak. Tapi nasibnya rumah itu gimana Mas yang dibeli di Jakarta itu? Dibalikin lagi ke bank, diambil sama bank. Akhirnya dapat itu rumah dilelang tapi saya nggak datang. Sudah saya ikhlasin aja. Berarti nggak dapat spacer pun? Enggak, saya kan nggak datang ke sidang. Gila. Semua mau dijual sekarang besar loh itu. Ya kan itu dulu biarin aja. Baru saya juga dapatnya juga kayak durian runtuh ya kan, tiba-tiba dapat gitu. Tiba-tiba saya dapat segalanya, tiba-tiba hilang segalanya, ya itu kan dari Allah ya kan. Ya sudah, ikhlasin aja, mau diapain, mau nangis, nggak bisa. Semuanya itu seperti sekejap ya. Iya. Datang dan pergi. Come in and go. Yang paling parah dulu saya jangan kayak orang susah, beli. Kalau saya dulu tuh, waktu saya di Jakarta kayak gitu. Beli iya, gitu. Parah ya saya. Kan? Pada saat awal di Semarang Mas, apa yang Saman kerjakan itu? Tapi pernah linglung nggak sih Mas, kayak maksudnya setelah punya segalanya terus tiba-tiba kayak buat apa-apa tuh ibaratnya kayak jadi mikir gitu kan pastinya. Pasti semua orang ya itu pasti akan pernah mengalami satu masa di mana dia down banget. Karena aku juga pernah Mas, meskipun nggak separah Mas Awan ya. Jadi aku dulu pernah sampai di berat badan tuh 55-56. Terus tiba-tiba turun ke 46 47, hampir 10 kilo kan. Aku setelah keluar dari kerjaanku yang terakhir 46-45 itu. Iya, itu sama. Awal aku bikin studio. Lu tahu itu. Awal aku bikin studio itu kurus banget. Lu tahu kan di IG ku yang pertama itu. Kurus banget. Itu habis aku keluar itu sampai berat badanku tinggal 42. Sampai dibilang kayak cacingan. Beneran. Yang bilang cacingan, yang pakai obat dan lain sebagainya. Gila, serius kayak gitu. Padahal apa? Aku bayangin aku punya usaha tapi tidak sesuai dengan ekspektasiku. Sedangkan itu tabunganku udah mulai habis. Dan aku gak mungkin minta ke orang tua. Nah, nih buat teman-teman yang dibilang katanya bikin usaha gampang, bikin usaha enak ya gini-gini. Iya, enak kalau udah seiring waktu. Awal-awal babat. Udah jalan, betul. Ya, orang lihatnya sekarang mungkin. Pada saat gue kayak orang cacingan itu ya mungkin gak ada yang lihat. Benar-benar. Sampah kayak gitu. Sama kayak aku sekarang ya. Betul. Kayak orang ngelihatnya kayak akhir-akhir ini ya orang-orang ngelihatnya kayak kok kamu gak nangis sih gitu, kok kamu happy terus gitu loh. Oh ini balik nggak cuman itu aja Mas. Maksudku tuh kemarin kan tahu sendiri bunda aku habis serius loh nih. Dia mau serius. Tahu sendiri kemarin bunda aku habis sakit. Maksudnya kalau aku yang dulu pasti aku akan yang gampang tumbang kan. Ya kan? Tapi aku akhir-akhir ini nggak selemah itu gitu loh. Kayak kok kamu gitu. Ya. Nggak tahu. Karena mungkin udah terlalu, aku udah melewati fase itu. Fase yang sedown itu tuh aku udah pernah gitu. Betul, jadi kayak betul. Sekarang tuh gini doang gitu. Kayak ya udah mau seberat apa lagi gitu kan, karena udah pernah sehancur itu gitu. Tapi waktu itu saya down, di saat saya down itu
itu saya masih punya segalanya. Iya Mas. Iya, masih punya segalanya. Tapi rasa bersalah itu tidak bisa ditutupi. Jadi masih kepikiran, masih kenyang-nyang itu nggak bisa dihilangin. Walaupun saya masih punya segalanya tuh, saya nggak bisa. Tetap aja masih down, ya kan. Oke. Jadi downnya down di kehidupan, bukan apa ya? Secara perekonomian. Iya, secara perekonomian masih stabil, masih ada kerjaan itu kerjaan ini, ya kan. Cuman ya tadi batin kita aja, pikiran kita nggak bisa lepas dari rasa itu. Udah sampai benar-benar down itu. Real mungkin ada ya, aku pernah dengar katanya kalau orang kaya itu dipikir hidupnya tenang, enggak, mereka gelisah. Iya, benar. Itu betul. Mereka gelisah gitu. Betul. Itu yang aku lihat sekarang. At least aku sekarang deket sama orang-orang yang ya uang kalau di kantong ya lumayan lah. Aku bilang. Tapi waktu itu saya punya utang cuma 1, BTN aja itu. Dipikir aku enggak, sekarang ya sama. Saya nggak pernah punya utang cuma BTN aja. BTN rumah kan? Iya. Sama. Tapi yang lainnya yang saya nggak punya, makanya saya punya tabungan punya. Iya, gitu, betul. Nah, balik lagi itu tadi, aku setuju Chef yang kamu bilang itu. Orang kaya dipikir nyantai, hidupnya tenang. Enggak, mereka gelisah. Anaknya orang kaya pun lu pikir mereka sesantai itu? Enggak, serius, enggak. Temenku, dia anaknya dari salah satu pengusaha lumayan di Surabaya. Ya aku baru kenal. Ya kalau sama Melvin deket lah dia, sama aku Melvin deket. Lu gila. Aku tanya dia, dia kerja, ya kan? Iya ini Mas, kerja. Dia tuh mulai dari sales marketing, dari bawah nol sampai dia punya usaha sendiri sekarang. Ya di next segment mau tak ajak ke sini. Gitu. Cool. Serius. Dia itu paling menghargai temen yang dia dari nol. Makanya aku bukan sesukses yang teman-temanku lihat sekarang mungkin ya, atau setara dengan teman-teman. Tapi dia menghargai banget aku. Apa yang dia hargai? Struggleku membikin studio ini. Itu toh yang dia kayak respect gitu sama aku. Aku dulu awal, wah ini Cina. Ya aku nggak ngomong ras ya. Ini Chinese pasti agak sombong nih aku bilang gitu, udah punya duit. Nggak sama sekali. Baru itu aku diperlakukan kayak temen deket gitu, padahal kita baru temenan. Luar biasa itu. Bahkan mobil aja gini, pakai aja Feb. Gila, aku bilang. Itu baru kenal loh. Gitu. Ya sekarang sampai sekarang temenan. Gitu. Ya itu sih, nggak senyantai yang kalian pikir. Ya mereka intinya, itu. pada intinya semua orang itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Betul, dan mereka punya sesi sendiri untuk mereka itu bisa menenangkan diri. Bener. Iya. Dan jadi ketika kalian mengalami masa down itu jangan berpikir bahwa kalian itu paling terpuruk sedunia. Bukan itu, tapi kayak gitu. Kalian tuh sendiri gitu. Nah, enggak, semua orang tuh pasti ada gitu, ada masanya gitu. Jadi iya, ada masanya. Jangan ketika kalian mengalami masa down itu jangan berpikir untuk menyerah, jangan berpikir untuk kayak hancur sehancur-hancurnya, coba untuk bangkit, karena pasti semua orang tuh pernah ngalamin yang kalian alamin gitu. Iya. Titik finishnya itu sebenarnya bukan dari kalian bisa sukses di titik kalian menyelesaikan masalah, tapi bagaimana kalian bisa semangat dan struggle untuk kalian tetap hidup di jalan itu. Berdamai dengan yang kalian hadapi. Nah, itu dia. Nah, aku pengen tanya ke Mas Awan nih. Apa yang membuat Samen bangkit pada saat itu? Pada saat sekarang deh. Ya saat itulah. Ya pada saat itu. Dan sampai ke saat sekarang. Ya. Samen bisa balik lagi. Maksudnya ya wes lah, masalah itu tak tutup. Aku stop murung, stop murung. Sampai kembali lagi sekarang. Teman-teman. Pasti temen ya? Iya, teman. Yes, teman yang support itu semua. Ya kan? Di saat saya dari gitu, teman support semua ya kan. Bahkan teman itu nggak pengen saya sendiri. Jadi setiap saya di rumah disamperin, saya di kosan disamperin. Keren temennya. Kan? Itu nggak cuma satu, banyak ya kan. Akhirnya tiap hari kalau nggak keluar diteleponin, kalau nggak keluar lagi disamperin. Udah itu aja. Akhirnya saya yang bosan. Akhirnya saya yang keluar. Ya luar biasa betul. Ya jadi, memang jadi teman itu power penting itu, ya kan buat kehidupan kita. Betul. Tapi memang ada pengaruh sih, memang lingkungan ya, pertemanan, kemudian keluarga sama pasangan. Itu 3 itu unsur yang paten gitu loh. Unsur yang paten pada saat kita lagi bener-bener down di bawah. Betul. Aku ngerasain itu semua. Pada saat aku dulu buka awal studio dan ya usahalah, intinya usaha, aku nggak ada pemasukan dan aku mikir, itu hidup apa? itu akan kayak apa waktu itu, waktu masa downnya Mas Wiwin, waktu masa struggle-nya Mas Wiwin, apa yang bikin Mas Wiwin terus
jalan dan sampai sekarang. Aku keluar dari studio. Maksudnya keluar dari, ya pergi. Aku pergi di luar. Aku sering hunting foto dan aku melihat kehidupan yang jauh di bawah. Di situ aku ada titik rasanya, oh ya, aku masih punya ini, gitu. Aku masih punya ini, aku masih punya ini, aku masih punya ini. Ya, di situ aku bangkit. Dan satu hal, pada saat aku gagal, bukan banyak orang yang akan kasihan, tapi banyak orang yang akan tertawa. Iya, itu yang aku. Itu pasti. Itu yang itu terjadi. Jadi tanaman di otakku. Itu. Aku udah mengorbankan banyak hal dan aku sekarang ini sampai gagal. Banyak orang yang tertawa, banyak orang yang ibarat kayak bukan kasihan tapi ya ibarat kayak kapok gitu, bisa jadi. Ya kayak aku tadi kan, iya, gitu. Kapok gitu kan. Gitu. Iya. Balik lagi nih. Nah, iya, tapi kayak emang gitu. Emang temen orang sekitar tuh benar-benar supportif itu. Kayak aku juga waktu sedown itu ya. Bunda aku sih paling berperan penting banget. Sama ibuku juga. Karena kayak aku pernah tuh nangis tengah malam. Aku akhirnya lari ke bundaku karena saking sakitnya kan, saking seseknya gitu loh. Aku bingung kan harus ke siapa gitu. Akhirnya aku lari ke bundaku bangun nemenin aku nangis semalaman sampai kita tahajud bareng sambil nangis. Karena bener-bener sehancur itu. Dan temanku juga kayak bilang, kamu kalau mau nangis aja telepon aku aja nggak apa-apa, aku dengerin kamu nangis sampai kamu tenang kayak. Aku mau apresiasi buat orang-orang yang masih ada dan ada buat aku waktu itu gitu kayak. Betul. Terima kasih banget kalian ada di hidupku gitu loh. Ya, memang. Dulu ibuku malah pasanganku malah ninggalin aku itu. Iya. Ya kan waktu itu karena ditinggalin. Iya. Emang agak. Jadi kayak ya mungkin aku survive sekarang juga mungkin salah satunya karena doa bundaku juga. Karena ngelihat anaknya sesakit itu gitu. Betul. I love you Bunda. Iya. Ibuku juga yang biasa. Ibuku cuma ngomong, "Engko lah anak dalani le." Itu yang tak ingat. Sampai kemarin tak bikin status tapi bukan suara ibuku asli. Ya, engko lah anak dalani le. Wis iku tok. Wis to, kamu berusaha engko lah anak dalani. Wis iku tok. Kalau aku Bunda juga pernah bilang ke aku gini. Kamu berusaha, Bunda support kamu dari langit. Nah, kayak gitu. Luar biasa emang podcast kali ini. Masalah tak pikir ini membuat komedi yang besar tapi kok malah membawa kita flashback jauh ya. Ya apa ini? Dalam banget ya. Editor gimana ini, skenarionya nggak sama ini kita pengennya ngundang dia itu buat happy buat ini kok malah di flashback kan, kita jadi tahu kronologi kesalahan dan lain sebagainya. Makin ini tapi malam materinya tadi yang salah. Iya. Kenapa harus ada setia? Iya. Karena setia itu sesuatu yang dalam ya. Materinya itu. Salah Mas Febian berarti. Dalam. Kalau nggak mau disalahin jangan jadi cowok. Oh berarti aku udah merasa cowok banget nih sekarang. Nggak jadi kalau gitu, salah aku deh. Oke, Mas Awan, obrolannya semakin malam, udah jam 9 juga nggak kerasa ya kan. Kita syuting dari tadi siang. Wow, dari tadi pagi sih menurutku. Dari subuh deh. Ya waktunya kita closing segmen ya. Ada yang mungkin mau di. Nah, oke, sebelum itu kata-kata buat hari ini Mas. Buat malam ini Mas. Apa Mas? Tetap di jalurmu, jangan di jalur orang lain. Okay, Mas Febian, kata-kata hari ini Mas. Tetaplah bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Terkadang apa yang kita miliki itu yang belum dimiliki orang lain. Asik. Kata-kataku hari ini apa? Syukur. Enggak, serius. Ya itu tadi. Kalau kalian merasa lagi ada di suatu ketika kalian tuh merasa down, merasa terpuruk, merasa sedih, sesedih-sedihnya, tetap bangkit, tetap ingat kalau kalian tuh nggak sendiri. Semua orang pasti pernah mengalami itu dan bukan hanya kalian yang mengalami itu. Jadi jangan pernah menyerah buat coba berdiri lagi, buat coba cari bantuan, jangan gengsi buat cari bantuan ke orang lain karena ya kita tetap manusia yang pasti membutuhkan orang lain. Mantap. Satu hal lagi, kalau misalkan teman-teman yang muslim ya kan, bukan masalahnya yang besar tapi kitanya yang kurang luas. Benar. Apapun ya gitulah. Sampai bertemu lagi di podcast. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Thank you Mas Awan. Sip.
Mantap.